Perhatikan di ayat ini, ungkapan Al-Masjidil Aqsa itu berarti rumah suci ini sudah sangat dikenal. Dan dikenalnya bukan oleh satu generasi, tapi dari satu generasi ke generasi. Bukan hanya muncul pada masa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah sangat dikenal pada masa sebelum siapa? Sebelum khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya jangan main-main dengan mufradat Al-Qur'anul Karim. Karena satu kata atau satu mufradat Al-Quranul Karim itu pasti punya maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada petang ini kita bisa lanjutkan kajian kita dalam rangka mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bawa Al-Qur'an silakan dibuka surah Al-Isra, surah yang ke-17. Ayat yang pertama. Surah Al-Isra, surah urutan ke-17 ayat yang pertama. Ada satu kata kunci yang dikenal dengan istilah akademik, yakni hapax legomena. Saya ulangi lagi, pada ayat yang pertama ini ada satu kata kunci yang termaktub di ayat ini dan tidak tercantum di surah lain ataupun di ayat lain kecuali hanya di sini. Itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan secara akademik istilahnya hapax legomena. Kalau belajar Quranic Studies, ada satu kata tidak ditemukan pengulangannya di surah lain, di ayat lain, itu disebut hapax legomena. Artinya apa? Itu pasti ada sesuatu yang amat dahsyat, yang amat penting untuk direnungkan. Karena disitulah kita bisa memahami satu kata kunci ini ada kaitan dengan kisah-kisah lain, tetapi dipandu melalui satu kata kunci ini. Kata kunci apa yang dimaksud? Kata kunci Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa secara harfiah adalah bermakna tempat bersujud yang secara geografis letaknya sangat jauh. Al-Masjid itu artinya tempat bersujud. Al-Aqsa itu yang sangat jauh. Itu secara harfiah.
Tapi dari kata kunci ini kita akan dikejutkan karena satu huruf itu memiliki makna yang dalam. Karena yang dipakai di sini bukan masjidun, tapi al-masjid. Ada al-ma'rifah. Kalau kita belajar bahasa Arab level dasar, kita pasti diajarkan ada istilah baitun dan ada istilah al-bait. Apa bedanya al-bait dengan baitun? Kalau baitun itu sebuah rumah. Tapi rumah yang mana? Nggak dikenal. Tidak diketahui. Pokoknya ada sebuah rumah. Tapi rumah yang mana? Tidak dikenal. Tapi kalau disebut al-bait, rumah itu sudah pasti sangat dikenal. Itu rumusnya. Kalau memahami istilah-istilah di dalam Al-Quranul Karim. Perhatikan di ayat ini, ungkapan Al-Masjidil Aqsa itu berarti rumah suci ini sudah sangat dikenal. Dan dikenalnya bukan oleh satu generasi, tapi dari satu generasi ke generasi. Bukan hanya muncul pada masa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah sangat dikenal pada masa sebelum siapa? Sebelum khataman Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya jangan main-main dengan mufradat Al-Quranul Karim. Karena satu kata atau satu mufradat Al-Quranul Karim itu pasti punya maksud. Nah, kalau kita memahami istilah Al-Masjidil Aqsa, itu istilah khas Qur'ani. Sedangkan istilah Baitul Maqdis itu istilah yang Islami. Maksudnya bisa dijumpai di luar Al-Quran, tapi bagian dari tradisi Islam. Baitul Maqdis sama dengan Al-Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis itu dalam bahasa Arabnya. Sementara dalam bahasa para nabi sebelumnya disebut dengan sebutan Bait Hamikdash. Jadi kalau disebut Baitul Maqdis, maksudnya sama dengan Bait Hamikdash. Kalau disebut Jibril, sama dengan Jabrail. Itu bahasa khas Quran. Boleh dibaca Jibril, boleh dibaca Jabrail. Ini maksudnya sama dengan Gabriel dalam bahasa selain Arab. Jadi yang dimaksud tokohnya satu. Jibril, Jabrail, Gabriel. Maksudnya sama. Ibrahim, ini bahasa Quran. Sedangkan selain bahasa Quran menyebutnya Abraham. Jadi Ibrahim, Abraham, tokohnya sama. Disebut Musa, Muse, ini bahasa khas Quran. Makanya boleh kita baca hal ataka hadithu Musa, atau boleh dibaca hal ataka hadithu Musa. Ini bahasa Quran, qiraah sab'ah. Kalau disebut Musa atau Muse sama dengan Moshe dalam bahasa selain Arab. Sekali lagi, kalau disebut Al-Masjidil Aqsa sama dengan Baitul Maqdis, maksudnya sama dengan Bait Hamikdash. Nah, intinya di sini sama-sama merujuk pada Baitullah. Jadi Baitullah itu ada dua. Yang pertama, yang paling awal diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkah. Sesungguhnya bangunan suci yang ditegakkan di muka bumi ini lokasinya terletak di
Bakkah. Satu lokasi ini dikenal dengan dua nama, Bakkah dan Makkah. Semuanya termaktub dalam Quran. Tempat kelahiran beliau disebut dengan dua nama, Bakkah, Makkah. Sedangkan beliau sendiri yang dilahirkan di tempat itu juga dikenal dengan dua nama, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tempat wafatnya beliau sekaligus tempat hijrahnya beliau dikenal juga dengan dua nama, yakni Yathrib dan Al-Madinah. Apakah itu kebetulan? Wallahu a'lam. Tapi begitulah cara Allah menjabarkan informasinya kepada kita. Nah, Al-Masjidil Aqsa yang di situ disebut dengan Baitul Maqdis, siapa yang mendirikan? Siapa yang mendirikan? Namanya dikenal, sering para ustadz menjelaskan, itu Masjidil Aqsa disapa dengan sebutan Heikal Sulaiman. Berarti tempat itu didirikan oleh Nabi Sulaiman. Jadi Masjidil Aqsa itu pertama kali yang diperintah untuk mendirikannya itu Sulaiman. Makanya disebut Heikal Sulaiman. Pernah tahu enggak dan pernah bertanya tidak apa makna Sulaiman? Sedangkan kota yang beliau bangun, di situ ada Baitullah, kotanya itu disebut dengan nama Yerusalem. Pernah tahu enggak apa makna Yerusalem? Sulaiman bahasa Inggrisnya Solomon. Jadi bahasa Inggris itu terpengaruh dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arabnya Sulaiman, bahasa Inggris menjadi Solomon. Sedangkan nama beliau yang dalam bahasa aslinya karena beliau dari kalangan Bani Israel disebut dengan nama Shlomo. Jadi disebut dengan sebutan Melech Shlomo, Raja Sulaiman. Kita menyebutnya Malik Sulaiman. Mereka menyebutnya Melech Shlomo. Nama ini diabadikan sebelum ke arah Masjidil Aqsa, mesti lewat gang besar yang namanya Melech Shlomo. Mesti lewat situ. Sampai sekarang. Diabadikan di lokasi itu. Sebelum masuk ke Al-Aqsa. Pertanyaannya kembali, apa makna Sulaiman? Apa makna Shlomo? Saya belum kasih bocoran. Difikir dulu, ya. Kemudian kota yang didirikan beliau itu dikenal dengan nama Yerusalem. Yeru itu artinya rumah atau wilayah. Salem itu bahasa Arabnya sama dengan salam. Berarti Yerusalem artinya sama dengan wilayah kedamaian. Wilayah yang penuh damai. Sedangkan rajanya disebut Sulaiman, berarti raja damai. Jadi orangnya disebut raja damai, kotanya yang dibangun wilayah damai. Jangan tanya, loh kenapa sekarang kok jadi carut-marut? Belum saya jelaskan. Ini dari sisi bahasa, dirosah lisaniyah, kajian kebahasaan. Mengapa Nabi Sulaiman diperintahkan untuk membangun itu? Membangun Baitullah dan sekaligus membangun kota besar, di situ disebut dengan nama Yerusalem. Apa tujuannya?
Sedangkan di satu tempat yang lain ada Masjidil Haram. Masjidil Haram otomatis itu Baitullah. Dibangun di satu kota yang disebut kota Makkah atau Bakkah. Kota Makkah atau Bakkah di dalam Al-Quran itu diabadikan. Apa maksud, makna, blueprint dari kota Makkah itu? Dan pasti kita hafal ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Apa makna rujukan wa hadzal baladil amin? Kawasan mana yang dimaksud itu? Kawasan Makkah Al-Mukarram. Siapa yang berkata begini? Bukan saya. Yang berkata begini, semua ahli tafsir mulai zaman generasi salaf terdahulu sampai generasi khalaf sampai generasi mutaakhirin yang sekarang, semua satu suara bahwa negeri yang aman, wahadal baladil amin, itu yang dimaksud adalah Makkah Al-Mukarramah, bukan yang lain. Padahal kalau kita belajar kitab tafsir, ketika memahami satu ayat, para ulama itu ada potensi untuk berbeda pendapat. Betul enggak? Ya, ada potensi untuk berbeda pendapat. Tapi kenapa ketika membicarakan mengenai wahadal baladil amin, tidak ada satupun ulama berbeda pendapat? Berarti ini merupakan hujah yang kuat. Ribuan tahun pendapat ini tidak berubah. Dan tidak pernah satupun ulama yang menafikannya. Bahwa Makkah Al-Mukarramah itu adalah kawasan damai. Negeri yang aman. Itulah sebabnya pasti ditandai dengan sesuatu. Apa tandanya? Di situ ada yang namanya Maqam Ibrahim. Apa maksud dari Maqam Ibrahim? Karena ini penanda yang membangun siapa. Sedangkan Masjidil Aqsa juga ada penanda. Dan kebetulan penandanya sama. Penandanya adalah sebongkah batu. Bukan sebongkah berlian ya. Sebongkah batu. Di Makkah ditandai dengan sebongkah batu ada jejak telapak kaki Ibrahim alaihissalam. Di tempat yang disebut Masjidil Aqsa juga ditandai sebongkah batu dan juga ada jejak telapak kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Mi'raj. Pernah lihat? Oh. Bongkahannya batunya itu besar, tapi ada tanda di situ. Itulah pijakan Nabi sebelum Mi'raj. Yang satu merupakan penanda dari Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yakni Ibrahim alaihissalam. Yang satu penanda dari Khataman Nabiyyin, penutup para nabi. Ini apakah grand design? Wallahu a'lam. Dan anehnya ini, apakah itu merupakan sekedar letak Baitullah semata-mata? Ternyata enggak. Itu semacam miniatur surgawi. Apa maksudnya miniatur surgawi? Kalau miniatur itu berarti ada aslinya enggak? Ada aslinya. Aslinya di mana? Aslinya di sono. Kalau saya sebut dengan sono, paham maksudnya ya. Makanya ya, tempat itu khususnya di Yerusalem, dikenal dengan nama Yerusalem, itu sebetulnya fotokopi. Itu miniatur. Di Mekah juga miniatur. Di dua tempat itu sebetulnya ya, dirayakan ibadah besar. Satu disebut haji bagi kaum muslim, bagi kaum keturunan Ismail, sementara yang satunya hoki bagi Bani Israel.
Hogi sama dengan haji. Jadi hajinya Bani Israel itu di Al-Aqsa. Hajinya Bani Ismail di Makkah. Dan tata caranya hampir mirip. Cuma yang kita kenal istilahnya adalah kiblat. Betul enggak? Ada kiblat Al-Aqsa, ada kiblat Baitul Haram. Nah, sama-sama kiblat, tapi yang satu sudah tidak berlaku, yang satu masih tetap berlaku. Tapi yang Makkah itu lebih tua, lebih senior, sementara yang Masjidil Aqsa lebih belakangan. Maksudnya lebih muda. Karena yang bangun siapa? Sulaiman. Siapa Sulaiman? Cicit yang generasi kesekian dari Ibrahim alaihissalam. Sementara yang tertua adalah di mana? Di Makkah. Tapi dua-duanya itu miniatur. Makanya di dua tempat atau khususnya di Makkah. Boleh enggak kita melakukan sesuatu, baik itu tindakan maupun perkataan yang tidak berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh. Contoh, membunuh binatang, boleh nggak di situ? Nggak boleh. Mencaci maki, boleh nggak di situ? Nggak boleh. Berkata-kata kotor, boleh nggak di situ? Nggak boleh. Pertanyaannya, kita diajarkan oleh guru-guru kita, ketika haji umroh diingatkan di sana nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begono dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa kok begitu? Dan memang ada dasarnya dalam Al-Quran. Lihat itu dalam surah Al-Baqarah. Lihat. Kalau di dalam surah Al-Baqarah itu, ketika orang menunaikan ibadah haji, itu dilarang apa? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Intinya tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh berkata-kata jorok, tidak boleh berkata negatif, bahkan perdebatan tanpa guna pun tidak diperkenankan. Kenapa kok begitu? Apa tujuannya? Karena di situ adalah miniatur surgawi. Maka pulang dari wilayah miniatur surgawi harus membawa spirit miniatur surgawi. Mungkin ada sesuatu yang missing link. Begini, Yerusalem itu miniatur. Berarti kalau miniatur aslinya di mana? Di sono. Di sono itu orang-orang yang salih itu mendapatkan anugerah dari sisi Tuhannya yang disebut apa? Lahum darussalam inda rabbihim. Surah Al-An'am ayat 127. Bagi mereka orang-orang yang salih itu mendapatkan anugerah jannah, surga yang disebut darussalam. Pertanyaannya, apa makna darussalam? Dar itu artinya rumah, wilayah. Salam artinya damai. Rumah yang penuh damai, rumah kedamaian. Di sana yang ada hanya ucapan-ucapan positif. Apa itu? Salam, salam, alhamdulillah. Hanya itu, nggak ada kata-kata kotor. Di sono begitu, maka di sini harus bisa difotokopi. Miniaturnya Yerusalem dan Makkah. Dua lokasi itu ada tanda Baitullah. Keluar dari dua wilayah itu harus menghadirkan spirit Makkah dan spirit Yerusalem. Ini kalau berkaitan dengan tempat. Cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kita itu dengan dua pola. Satu, tempat, dua, timing. Tempat, yaitu tadi. Waktu umrah atau haji, boleh nggak ke Jember? Nggak boleh kan? Harus ke sono. Kemana? Ke Makkah. Nggak boleh ke Jember atau ke lokasi lain. Harus di sono. Di situ tuh sudah disetting. Harus begini. Aturannya harus begini. Setelah pulang dari situ harus menghadirkan itu juga.
Ini kalau bicara mengenai tempat. Kalau bicara mengenai timing, contohnya apa? Cara Allah mengajarkan, mendidiknya dengan cara metode timing. Apa itu? Ramadan. Ramadan itu kan timing. Saat Ramadan, kita tidak makan, tidak minum. Betul nggak? Tapi apakah hanya itu? Enggak. Boleh nggak kita marah-marahan di waktu Ramadan? Boleh nggak kita ngerasani tonggo? Boleh nggak kita berburuk sangka? Sesuatu yang negatif dilakukan di bulan itu. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau pada saat Ramadan kita tidak bisa marah-marahan, tapi setelah Ramadan marah-marahan, berarti kita gagal pada saat Ramadan itu. Ini cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Jadi spirit Ramadan harus bisa diterapkan. Spirit haji harus juga diterapkan. Spirit umrah harus bisa diterapkan. Percuma kita umrah setiap tahun tapi kelakuannya tetap sama. Percuma kita umrah berkali-kali, bahkan haji berkali-kali, tetapi kehidupan kita tidak mencerminkan haji itu sendiri. Padahal di sana itu adalah miniatur surga, maka hadirkan surga di tempat lain. Itu sebetulnya. Makanya orang saleh ganjarannya itu Darussalam. Di sono. Di sono dengan di sini itu harus sinkron. Coba lihat itu dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya itu surah keberapa? 21, ayat yang ke-105. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zabur min ba'd dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah tertulis di dalam kitab Zabur sebagaimana telah termaktub di Lauhil Mahfuz bahwa sesungguhnya bumi ini hanya diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Pertanyaannya, tertulis bahwa bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh itu di mana? 1 dalam kitab Zabur, 2 termaktub di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz di mana? Di sono. Zabur di mana? Di sini, karena diperuntukkan untuk Nabi Daud disampaikan kepada umatnya. Al-Quran juga begitu mengabadikan. Kita sebagai Muslim, ini tidak diajarkan hanya sekedar doktrin, tapi melalui penalaran dan pembuktian. Kalau saya bertanya, jenengan percaya nggak dengan apa yang dikatakan Quran? Bahwa memang termaktub di dalam kitab Zabur begitu isinya. Bahwa bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Sampean percaya atau enggak? Kenapa percaya? Karena Quran berkata, itu kalau kita bicara di masjid. Tapi kalau sampean bicara di kampus, mana bukti validasinya? Katanya Zabur menulis demikian. Hadirkan kitab Zabur yang tertulis demikian. Kalau enggak, berarti Quran bermasalah. Tapi tidak mungkin Quran bermasalah. Hanya kita yang kurang piknik saja. Sehingga dalilnya pokoknya harus beriman. Nah ini yang terutama untuk anak-anak muda agak kurang merasa nyaman. Masa agama pokoknya harus beriman, tapi tidak bisa dikaji. Anak muda sekarang itu maunya mengkaji, bukan sekedar mengaji. Maunya mengkaji. Ini saya sedang menangani seorang mahasiswa dari ITS, namanya Billy, anak Manado. Setiap minggu dia mesti ke rumah saya. Hari kemarin ke rumah saya juga. Yang dibawa itu kasus mengenai ayat Quran dan ayat Bible. Dia seorang Kristen Protestan. Dan dia belajar mengenai Islam. Dan perbandingan dengan kitab-kitab. Ya mengenai apa bedanya antara Isa dengan Yesus itu. Nah, tanya. Dalam sebagainya dan sebagainya. Ini kalau saya jelaskan tidak hati-hati, wah doktrin nanti. Dan dia nggak akan terima.
Bahkan minta, apa buktinya bahwa Nabi Muhammad itu ditulis dalam kitab Bible? Kalau sampai ditanya gitu, jawabannya apa? Ya kamu harus percaya, kalau nggak percaya kamu kafir. Nah, kalau begitu ya nggak masuk. Ayo. Jadi di dalam kitab Zabur memang tertulis hal seperti ini, tapi tidak dalam bahasa Arabnya. Karena kebetulan Zabur itu diturunkan dalam bahasa yang sepadan dengan bahasa Arab. Zabur, mereka menyebutnya bukan Zabur, tapi Mizmor. Mizmor le David. Mazmurnya Nabi Dawud. Mereka sebut David. Kita sebut Quran Dawud. Ada ayat seperti ini. Tapi bunyinya Sodiqim Yerithu Eretz. Sodiqim kalau diarabkan sama dengan as-sadiqun. Bahasa Ibraninya Sodiqim. Orang-orang benar. Berarti orang-orang benar sama dengan orang saleh. Yirethu. Yirethu. Bahasa Arabnya yarithu. Mereka akan mewarisi. Eretz. Bahasa Arabnya al-ard. Bumi. Orang-orang benar, mereka akan mewarisi bumi. Sama nggak dengan informasi Quran? Sama. Di mana itu? Mazmur 37 ayat 29. Sampai hari ini. Termaktub ayat begitu. Berarti yang dikatakan Quran pasti benar. Intinya apa? Berita gembira bagi orang yang saleh, dia akan mewarisi bumi ini di sini dan mewarisi negeri Darussalam. Makanya kalau kita membaca penjelasan dari kitab-kitab tafsir ya, penjelasan dari para ulama ahli tafsir, kesimpulannya sederhana, tapi ini luar biasa. Begini maksudnya. Nabi Adam agamanya apa? Islam. Nabi Nuh agamanya apa? Islam. Nabi Ibrahim Islam. Nabi Musa Islam. Nabi Isa Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam. Semuanya Islam. Iya, betul. Itu argumentasi Quran. Tidak salah. Tapi masalahnya begini, istilah Islam itu bahasa apa? Bahasa Arab. Pertanyaannya, apakah Nabi Nuh orang Arab? Apakah Nabi Ibrahim orang Arab? Apakah Nabi Musa orang Arab? Apakah Nabi Isa orang Arab? Apakah mungkin mereka semua menggunakan istilah Islam? Nah, di sini kan pertanyaan. Karena para nabi itu diutus sesuai dengan bahasa kaumnya. Al-Quran sendiri menegaskan, setiap umat itu ada nabinya. Walikulli qaumin had. Setiap ummah itu ada nabinya. Ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka diutus dengan bahasa kaumnya masing-masing. Bilisani qaumi. Artinya menegaskan mereka semua dalam bahasa masing-masing. Nah, masalahnya begini, di dalam Al-Qur'an. Dalam surah As-Saff surah 61 ayat yang ke-6. Itu kan ada dialog, ya. Dialog antara Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya, Bani Israel. Bahkan dikatakan begini dalam Al-Quran, Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini sesungguhnya utusan Tuhan bagi kalian. Itu kalau diterjemahkan. Tapi yang dikatakan Quran, beliau berkata, Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Pertanyaannya, apakah Nabi Isa waktu bicara kepada Bani Israel ngomong dalam bahasa Arab itu? Enggak. Kalau dia ngomong dalam bahasa Arab, apakah beliau orang Arab? Bukan. Pasti dalam bahasa kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menerjemahkan ucapan dialog pada masa itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya Nabi kita faham maksudnya. Berarti pasti dalam bahasa lain. Nabi Nuh bicara kepada kaumnya, pasti dalam bahasa kaumnya.
Tapi dalam Quran muncul dalam versi bahasa Arabnya supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam faham. Paham ya yang saya maksud ya? Dari sinilah kita nanti menemukan jejak. Kita tahu semua agama para nabi itu satu, Islam. Ya, kitab sucinya diturunkan dari sumber yang sama, syariatnya yang berbeda, dan nama kitab sucinya berbeda. Satu disebut Taurat, satu disebut Injil, satu disebut Zabur, satu disebut Quran. Tapi sumbernya satu. Islam datang itu untuk menyempurnakan apa yang benar dikatakan benar, apa yang keliru menyimpang diluruskan. Nah, meskipun Nasrani itu menyimpang, tapi jejaknya dari sumber yang satu itu masih kelihatan. Yahudi meskipun sudah menyimpang, karena asalnya itu sumbernya satu, jejaknya itu masih kelihatan. Nah, kalau misalnya ini ditambahkan begini, agama Konghucu, agama Hindu, agama Buddha bagaimana? Apakah ada jejaknya? Hah? Dari sumber yang satu itu, ada nggak jejaknya? Nah, katanya tidak. Ini mari kita buktikan sekarang. Ya, Islam artinya risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu disebutkan Assalamualaikum, salam. Jawabannya apa? Waalaikumsalam. Bahkan sholat pun diakhiri dengan salam itu. Assalamualaikum warahmatullah. Artinya apa? Salam. Apa arti salam? Damai sejahtera. Kaum Katolik, kaum Protestan, ke tempat ibadah, selalu yang diucapkan yang paling sakral itu apa? Shalom. Karena bahasanya Ibrani. Nabi Isa sendiri dalam bahasa Suryani tidak mengatakan salam, tapi selama. Selama. Arti harfiahnya sama, damai sejahtera. Jadi Islam, Nasrani, kemudian Yahudi, ada istilah Arabnya salam, Suryani itu selama, Ibraninya salom. Arti harfiahnya sama. Apa? Damai sejahtera. Hindu, bagaimana kata sakral yang selalu diucapkan? Om, Shanti, 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 Om. Apa arti Shanti? Damai sejahtera. Orang Buddha, kata sakral yang selalu diucapkan apa? Shadu, Shadu, Shadu. Apa arti harfiahnya? Damai sejahtera. Agama Konghucu, agama dari Cina, agama Tao dari Cina, selalu kata sakral yang diucapkan di kelenteng, ucapannya apa? Sancai, sancai, sancai. Bukan sinchan ya, sancai. Apa arti harfiah sancai? Damai sejahtera. Saya punya keyakinan penuh. Ini bukti yang tidak bisa dihilangkan. Sancai bahasa Mandarin. Shalom bahasa Ibrani. Selama bahasa Suryani. Salam bahasa Arab. Shanti bahasa Sanskerta. Shadu bahasa Pali. Berapa bahasa itu? Tapi kenapa maknanya sama? Artinya apa? Damai sejahtera. Ini berarti memang sumber awalnya itu satu. Benar kata para ulama, sebetulnya ajaran para nabi itu Islam, tapi dalam format bahasa masing-masing. Intinya maknanya damai sejahtera. Kebetulan karena yang disampaikan pada risalah terakhir bahasanya Arab, muncul istilah Islam. Makanya Dr. Zakir Naik selalu kalau dakwah kepada orang Hindu itu selalu berkata begini, bisa jadi Krishna itu nabi, tapi kemudian dituhankan. Sama seperti Nabi Isa kan, nabi tapi dituhankan. Jadi asalnya itu semua para nabi diutus.
Bisa jadi di Jawa itu ada nabinya dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang Pak Denarto, nah, bukan itu, bukan nabi itu. Dulu sebelum risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti diutus nabi. Orang Sunda ada nabinya, pasti dulu, cuma tidak diberitahu. Tetapi jejaknya itu masih kelihatan. Ayo, pertanyaannya sekarang, kenapa orang Jawa itu begitu mudah menerima Islam? Karena mereka masih punya jejak nabinya yang dulu-dulu itu, tapi nggak tahu nabinya. Tapi informasinya mirip seperti yang Quran ajarkan. Di dalam Al-Quran itu ada ungkapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Hablil warid, urat leher. Tetapi jangan dimaknai secara harfiah. Nah, orang Jawa sendiri, tulen orang Jawa, mereka menyebut Sang Hyang Kawekas iku cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Ini bukan wayangan loh ya. Sang Hyang Kawekas. Mengapa disebut hyang? Hyang itu kita masih pakai di desa-desa itu. Apa kalau sembahyang duhur tak? Sembahyang duhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib. Kita lebih biasa pakai di kota ini pakai istilah apa? Sholat, karena sudah familiar. Kalau di desa-desa masih pakai istilah sembahyang. Hyang itu artinya Tuhan. Hyang itu secara harfiah artinya Tuhan. Kawekas yang menentukan segala sesuatu. Jadi Sang Hyang Kawekas itu cedak tanpa senggolan. Cedak itu dekat, tapi tidak saling bersentuhan dengan kita. Adoh tanpa wangenan, jauh dengan kita, tapi tidak bisa diangan-angankan atau dibayangkan. Berarti memang betul, ajaran Islam itu boleh nggak menggambarkan Tuhan itu begini atau begitu? Nggak boleh. Tapi dekat dengan kita, tapi tidak secara fisik. Jangan dipahami Allah itu dekat dengan kita, lebih dekat dari urat leher. Sampai pegang-pegang leher begini. Bukan begitu maksudnya, ini bahasa metafor. Bahasa metafor. Karena begitu dekatnya. Nah, orang Jawa juga begitu. Karena diajarkan Quran begitu, mudah menerima Islam itu. Sunda juga begitu, Banjar juga begitu, Aceh begitu, Minang begitu. Dayak Kaanyan juga begitu. Artinya apa? Islam datang itu bukan sesuatu yang asing, tapi mengkonfirmasi. Kalau benar, dikatakan benar. Nah, yang terakhir, kita harus punya pemahaman yang sama. Memang betul yang diajarkan oleh guru-guru kita itu. Memang ajaran para nabi itu intinya Islam. Tauhid itu. Tunduk patuh pada ketetapan Tuhan, aturan Tuhan yang disebut syariah. Hanya syariahnya bisa berbeda. Nah, untuk menjadi bukti memang salam sama dengan shanti ya. Shanti itu bahasa Sanskerta. Memang itu ada kaitan. Kita diajarkan oleh Al-Quran. Dalam surah Ar-Rum ada ayat yang berbunyi begini, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa batighaa'ukum min fadlih. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia jadikan malam sebagai istirahat kalian dan siang hari mencari rizkinya Allah. Tapi ayat ini bisa ditemukan dalam kitab namanya Manawa Dharma Sastra. Manawa Dharma Sastra. Ada kitab Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda, Agni Purana, Siwa Purana, kemudian Brahmanda Purana, dan ada juga Manawa Dharma Sastra, dan ada juga Bhaviswa Purana. Manawa Dharma Sastra itu kitab suci yang diterima oleh Manu. Ya, Manawa Dharma Sastra, kitab suci yang diterima oleh Manu. Apa yang tertulis di dalam kitab Manawa Dharma Sastra? Ada ayat bunyinya begini.
Ratri swapnaya bhutanam restayai karyama namaha. Kan biasa kan dengar kayak gitu ya. Ada Om Purbuva Swaha Satsavitur Varinyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om, gitu kan. Nah ini ayatnya bunyinya gini. Ratri swapnaya bhutanam restayai karyama namaha. Kalau diterjemahkan Ratri swapnaya bhutanam, orang Jawa jadi buto. Buto itu gelap atau terang. Jadi kami jadikan gelap untuk istirahat kalian. Ratri swapnaya bhutanam restayai karya manamaha. Kami jadikan siang hari untuk berkarya bagi semua makhluk hidup. Saya lanjutkan sebentar. Jadi, ayat yang termaktub dalam surah Ar-Rum bahwa malam sebagai istirahat kalian, siang hari sebagai sarana mencari rizkinya Allah, itu ternyata juga termaktub dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Yang bahasa Sanskertanya tadi, Ratri Swapnaya Bhutanam Restayai Karyama Namaha. Maksudnya sama, bahasanya aja yang beda. Siapa yang menerima kitab Manawa Dharma Sastra? Manu. Kalau tanya sama orang Hindu, tanya, siapa itu Manu? Dia pasti akan menjelaskan. Manu itu orang suci yang diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera besar. Barang siapa yang naik ke bahtera Manu, mereka akan selamat. Tapi yang tidak mau naik ke bahtera Manu, mereka akan tenggelam di samudera yang luas.
Kalau sampean kira-kira langsung kemana ini arahnya? Inilah jejak yang tidak pernah Allah hilangkan. Supaya apa? Bahwa Quran itu merupakan fakta data yang bisa dikaji, bukan sekedar dingajikan, tapi dikaji. Dari sinilah kita bisa tahu memang semua agama asalnya itu sumbernya satu. Islam datang untuk mengoreksi. Yang benar dikatakan benar, yang salah diluruskan. Jadi jangan sampai punya pemahaman semua agama sama. Tapi kalau sumbernya sama, betul, tapi sudah mengalami perubahan. Islam datang untuk meluruskan. Nah itu. Makanya kalau kita membaca Al-Quran ini sama seperti membaca kitab para nabi semua. Mau cari Injil di sini ada, mau cari Zabur di sini ada, mau cari Taurat di sini ada. Biasanya kalau mahasiswa itu disuruh baca banyak buku, mau atau enggak? Nggak mau. Tapi kalau dikasih summary, ringkasan, mau enggak? Baca. Quran ini summary. Summary Quran. Maka berbahagialah menjadi muslim. Karena di sini lengkap semua. Cukup dengan ini sudah membaca semua. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.